Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Segar ini, kopinya enak banget. Cappuccino buatan sendiri dengan kopi dari javahalucoffee.id. Ini yang hardcore, asik, nanti bisa dipesan lah ya. Anyway, saya mau diskusi lagi masih tentang Internet of Things alias IoT. Nah, ini saya tunjukin dulu ya. IoT itu kan sebetulnya biasanya ya, kita punya sebuah microcontroller, apapun microcontrollernya itu ya. Misalnya ini ESP3286 ya. ESP8266, ada lagi ESP32 dan sebuah sensor. Nah, kebetulan ini adalah sensor temperatur dan humidity untuk mengukur temperatur ya, suhu dan humidity. Nah, problemnya ada banyak masalah nih. Yang pertama adalah ini sensor kayaknya nggak boleh kerendam air ya. Kalau kita lihat kayak gini ya. Kenapa? Paling gampang lihatnya di belakang ini ada electronicsnya gitu ya. Kalau ini kerendam air, sudah pasti short. Sudah pasti short ya, berarti dia tidak akan bisa membaca dan dia akan mungkin boleh jadi malah ngerusak ininya juga ya. Karena positif dengan negatif di short dia akan jadi korslet lah ya, istilah ininya awamnya korslet, short circuit. Nah ini, jadi kalau kita mau mengukur temperatur di dalam air gimana? Temperatur air. Kalau humidity-nya kan udah pasti 100% ya kan airnya. Tapi kan temperaturnya kita pengen tahu. Nah gimana? Berarti kita harus cari sensor yang berbeda. Jadi permasalahan dari IoT salah satunya adalah bagaimana kita memilih sensor ini. Ini sensor temperatur humidity. Tentu saja ada sensor-sensor yang lain ya. Ini saya nggak tahu nih sensor apa ini. Ini untuk heart, ini dipasang di dada kita. Bentar, ini ada satu box nih, isinya sensor semua. Bentar ya, ini karena hobi saya adalah main-main. Ini nggak tahu sensor apa. Jadi kalau pergi ke tempat jualan sensor, beli itu ini. Nah ini disebutnya namanya capacitive soil moisture sensor versi 1.2. Ini kayaknya untuk di tanah ya, moisture sensor. Capacitive soil moisture sensor. Tanah atau di udara saya nggak tahu nih, kan ada gininya juga nih. Ini berarti ada rangkaiannya juga. Nah berarti saya harus ngecek dulu ini moisture ini maksudnya gimana ya. Oke, ada lagi. Ya ada banyak lah ya. Oh ini juga, ini nggak tahu nih. Saya buka aja ya. Ini apa sih? Oh, MH series Flying Fish. Flying Fish apa nih? Nanti kita cari ya di internet Flying Fish apa. Bentuknya aneh juga ya, saya buka aja ya. Ini mana bukaannya ini gini. Olah kak, tak isa, ndak iso, harus ada gunting. Bentar ya. Saya nggak ada gunting di sini. Aduh, bentuknya tuh kayak ini ada dua ini ya. Nggak kelihatan ya. Nah ini kelihatan ya, ada dua gitu. Fish. Ini juga sama ya. Flying fish ini kayak pedang gitu ya. Ada 2 biji kayak pedang. Ini saya buka aja ya. Ini moisture sensor. Oh sama seperti tadi ya, moisture sensor. Saya buka aja lah, ini udah nggak jelas ya moisture sensor. Oh kayak tadi FC28 moisture sensor. Ini saya nggak tahu ya apakah di udara ataukah di darat. Nah ini sensor. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya kadang kita tidak bisa langsung mengukurnya, maka kita harus memakai proxy atau perantara. Jadi misalnya gini, saya ingin mengukur temperatur 1000 derajat. 1000 derajat kan sensornya. Kalau saya taruh ini sensor di tempatnya itu meleleh lah dia ya. 1000 derajat ya. Maka saya melakukan proxy, perantaranya itu warna. Karena kalau 1000 derajat tuh warnanya beda ya, merahnya gimana gitu ya. Jadi dulu saya pernah melakukan gitu untuk tungku difusi di semiconductor gitu ya. Jadi saya pakai kamera melihat ke situ, dilihat warnanya, spektrum warnanya kayak apa. Nah itu temperaturnya. Tentu saja alatnya ada ya, tapi harganya mahal karena tergantung dari akurasinya. Nah jadi
Kadang kita tidak bisa melakukan sebuah pengukuran atau sebuah analisis di satu domain, maka kita pergi ke domain yang lain. Nah itu kita lakukan gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengukur di exact itu, maka kita mengukurnya dengan tempat lain. Contoh nih, saya waktu itu mengukur kecepatan arus air ya di sungai. Terus saya gimana ngukurnya ya? Saya pikir pakai baling-baling aja, baling-baling. Tapi kan itu nanti baling-balingnya harus kena air atas bawahnya. Kalau baling-baling dalam kerendam gimana? Nggak bisa muter ya. Terus kalau baling-baling kena sampah atau apa nggak bisa muter gitu. Nah ada lagi ternyata, saya lupa namanya itu. Ini saya diskusi dengan dosen saya dulu Pak Rekario. Caranya adalah gini, airnya itu dibelokkan ke sebuah bak, ya di sebuah bak. Ya. Nah si sebuah bak itu nanti baknya itu ada dua kalau tidak salah. Ini saya ada bukunya saya baca, ini dia nih Pak Budi baca yang ini. Ada baknya ada dua ya, baknya dua, baknya satu diisi jadi airnya masuk ke atas ya, masuk bak yang pertama. Bak yang pertama itu ada bolongan di bawahnya mengisi bak yang kedua. Ya, bak kedua mengisi, jadi air masuk bak pertama itu nanti ngisi bak kedua. Nah bak kedua itu kan nanti terisi ya, ada ketinggiannya tuh. Ketinggian kan diisi tadi ya, kecepatan air itu ada ketinggian itunya, ininya apa sih namanya, ketinggian air yang di bak kedua. Nah dari situlah kita bisa mengukur kecepatannya adalah seberapa tinggi si air di bak kedua itu. Ya jadi tadi mengukurnya tidak mengukur kecepatan ya, tapi mengukur tinggi. Nah itu dikonversikan jadi kecepatan. Nah jadi saya ingat lawaan nih. Satu saat Pak Habibie, ini Pak Habibie kan salah satu orang yang cerdas dari Indonesia ya. Dia ingin ngetes nih satu anak nih. Ada tiang bendera, tinggi tiang benderanya. Saya panggil satu anak-anak. Hei, kamu sini gitu. Kamu bisa mengukur tinggi bendera ini gitu. Wah, si anak ini bingung ya. Tinggi benderanya tinggi nih. Akhirnya dia ini pakai meteran. Dia naik, dipanjat tuh di meteran. Setiap ini diukur, dikasih tanda, naik lagi diukur, tangga, naik lagi dikasih tanda ya, dia panjat itu tiang benderanya itu. Terus dari itu dia habis ini selesai turun, berapalah nggak tahu lah ya. Tanya 5 meter sekian gitu misalnya gitu ya. 5 meter sekian, 5 meter 23 cm. Oke, turun. Terus kata Pak Habibie, kenapa nggak kamu tidurkan aja tiang benderanya itu ya? Kamu mau tidurkan kemudian kamu ukur. Jadi nggak perlu dipanjat tapi di ini. Terus kata anak, Pak itu mah bukan tinggi Pak, itu adalah panjang Pak. Ya lawaan gitu ya. Jadi kan sebenarnya sama aja kan ya, yang diukur adalah panjang dari tiang bendera itu. Kalau ditegakkan ya dia tingginya, tapi kalau diginiin panjangnya ya, jadi itulah ya. Jadi kadang-kadang kita harus mikir gimana cara mengukur dari domain lain sehingga yang kita inginkan itu terukur tapi dengan cara yang lain dan cara yang lebih mudah. Itu dengan asumsi tadi tiang benderanya bisa ditidurkan, tentu saja. Nah ini contoh nih yang sekarang ada pertanyaannya adalah gini, bagaimana ngukur temperatur fermentasi dari kopi? Ada pertanyaan kemarin dari Mang Odong, Terhani juga sama. Berarti kan saya harus masukin sensornya nih, tank ke dalam itunya ya, ruangannya. Waduh, saya masih belum tahu nih kalau saya masukin ini boleh nggak ya terendam, satunya boleh nggak terendam. Dua, ini kalau sensor yang kayak gini ya, tadi yang temperatur dimasukin atau yang ini juga, rusak nggak itunya sih? Yang pertama rusak sensornya nggak, tapi yang kedua juga rusak nggak yang kita ukur itu. Jadi jangan-jangan itu yang proses fermentasinya jadi rusak gara-gara ada benda aneh yang kita ukur. Nah itu hal yang sama juga. Saya jadi ingat waktu itu, saya lupa ya, minum dulu. Tugas akhirnya atau masa tesisnya atau disertasinya Profesor Samaun Samadikun waktu di Stanford University. Ini mengukur detak jantung ya dengan menggunakan membran. Jadi dia membuat membran untuk mengukur detak jantung. Nah itu dipasang tuh. Rasanya di anjing ya, dipasang di anjing tuh dek. Nah itu nantinya menjadi suatu alat yang dipakai untuk astronot keluar angkasa, itu dipasangin kayak tadi sensor-sensor yang dipasang gitu ya. Sensor-sensornya itu apa supaya kita bisa mengukur detak jantung kita pasang-pasang. Kan sensornya itu sebetulnya ada ya barangnya tuh. Nah yang jadi masalah adalah ketika itu dipasang ke jantung, waktu itu pas dipasang di jantungnya itu, jantungnya anjing rasanya itu ya. Apakah incision itu penanaman itu, penempelan itu akan berakibat
pada ininya si subjeknya ya, anjingnya atau manusianya. Misalnya kalau tadi alat ini saya pasang, ya ini alat ini ada, kalau dilihat dari sini namanya heart monitor. Ini kalau saya pasang alat ini ya, ditempelin di dada saya nih ya, ini kan ada sensor-sensor ini. Ini akan berefek ke saya nggak? Malah gatel, luka, penyakit gitu ya. Terus nanti yang diukur juga apakah berubah? Kan karena misalnya temperatur atau apa ya di saya, ini misalnya 36 derajat, dipasangin alat itu jadi 35 derajat atau 37 derajat. Nah itu yang kayak gitu. Jadi dunia sensor itu tidak mudah. Yang menariknya dari IoT itu adalah begitu ya, menyatukan dunia sensor-sensor yang dahulu, yang elektronik segala macam ya, dari physical segala macam ya, mechanical segala macam, menjadi bentuk elektronik. Kalau sekarang bentuknya digital. Nah, itu yang menarik ya. Ntar ya, saya mau ngoprek dulu nih, kopinya mau dingin ya, jadi saya harus ngopi dulu ya. Nanti kita sambung lagi ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat semuanya. Oh ini tadi saya ini mikrofonnya agak ke bawah ya. Sorry nggak apa-apa ya. Jadi kalau suaranya agak pelan tadi sorry ya. Ini minum dulu.